Yumamra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah. Siapapun wanita yang meninggal dunia sedangkan suaminya ridho terhadapnya, maka dia pasti akan masuk surga. Hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi dan ini hadis sahih. Ya, disuruh memata-matai dia, disuruh berbuat baik pada dia, jangan dibalik. Tidak usah Anda jadi pengawas, habis umurnya untuk mengawasi suaminya, tidak perlu. Anda jaga hubungan Anda sama Allah, Allah akan jaga pasangan Anda juga. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, ya, berbaktilah dengan kedua orang tua kalian, Allah akan berikan kalian anak yang berbakti pada kalian. Mana bisa Anda lakukan perbuatan ini semua? Kenapa Anda tidak menjadi wanita ahli surga? Bukankah Nabi SAW sudah mengatakan wanita ahli surga yang kalau dia disakiti atau dia menyakiti, dia akan datang kepada suaminya sambil memegang tangannya dan mengatakan, aku tidak bisa memejamkan mataku sampai kau ridho kepadaku. Bukan marah-marah, teman-teman sekalian. Bukan malah tidak sopan. Sering mengucapkan maaf, sering mengalah, memunculkan sifat kepemimpinan laki-laki yang akan menaungi, akan melindungi, yang justru akan dia minta maaf kalau dia salah. Tapi banyak muslimah tidak memahami rahasia ini. Kita sayangkan sekali. Sehingga akhirnya terjadi pembangkangan dalam rumah tangga. Sedikit ngambek, langsung keluar rumah tanpa izin suami. Sedikit marah, cemberut, nggak mau lihat wajah suaminya, nggak mau dandan lagi, nggak mau layani biologis, nggak mau masak, nggak mau bukain pintu, nggak mau antar pada saat mau ke kantor. Kesalahan apa yang dilakukan? Sebesar apakah kesalahannya? Kalaupun dia bermaksiat kepada Allah, urusannya sama Tuhannya, bukan Anda. Bukan Anda. Tugas Anda adalah bakti kepada dia, ya, sebatas tidak maksiat, tidak disuruh maksiat kepada Allah. Anda boleh berikan masukan, tapi Anda tidak bertanggung jawab di hadapan Allah. Beda suami. Suami tanggung jawab terhadap istrinya, itu lain. Dia wajib untuk mengatur, mendidik, dan segala macam. Karena kalau tidak, dia ditanya oleh Allah SWT. Tapi istri tidak seperti itu. Dia hanya bisa berikan masukan. Dan bagaimana Allah berikan perumpamaan dalam Al-Quran. Istrinya Fir'aun, Asia, rahimahullah. Suaminya kufur kepada Allah. Dia coba menjalankan tugasnya sampai akhirnya dibunuh oleh Fir'aun, dan Allah muliakan, Allah jadikan perumpamaan dalam Al-Quran. Ya. Dan ini satu hal yang luar biasa, harusnya bisa difahami teman-teman sekalian. Selanjutnya saya baca dulu syarahnya, baru kita jauh masuk insya Allah penjelasan. Al-Hakim mengatakan bahwa hadits ini sahih dan disetujui oleh Imam Az-Zahabi. Imam Al-Munawi berkata, Imam Ahmad meriwayatkan hadits ini dengan lebih sempurna daripada itu. Di dalamnya terdapat sebuah cerita. Lalu dia menyebutkannya, dan di akhir hadits Ahmad ada lafaz, "Lau kana min qadamihi ila mafraqi ra'sihi qurhatun tambajisu bil qayhi was sadidi thumma istaqbalathu falahasathu ma addat haqqahu." Jadi di sini Imam Munawi rahimahullah ingin lebih menekankan kepada muslimah. Ada riwayat yang lebih tegas loh, wahai saudariku. Saya ulangi lagi, ada riwayat lebih tegas, semoga ini sampai ke kuping semua muslimah, masuk ke dalam hati mereka, baik sudah menikah ataupun belum menikah, supaya merenungi ini. Mumpung umur Anda masih ada, kejar surga dari suami. Apa kata beliau? Dan Imam Ahmad meriwayatkan hadis lebih sempurna daripada ini, maksudnya lebih panjang, ada tambahannya. Di dalamnya terdapat sebuah cerita, lalu dia menyebutkannya, maksudnya mirip cerita Qais bin Sa'ad tadi. Lalu di akhir hadis ada bunyi begini. Seandainya dari ujung kaki si suami sampai belahan rambut suami, ya, ada luka yang mengalir nanah dan darah. Kemudian si istri menghadap suaminya dan menjilati luka tersebut, maka dia belum menunaikan hak suaminya. Hadis ini riwayatkan Imam Ahmad dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Al-Mundhiri berkata bahwa sanadnya baik, perawi-perawinya semua thiqat atau kredibel dan terkenal. Hal ini disampaikan oleh Ibnu Hamzah Al-Husaini dalam kitab Al-Bayan wa At-Ta'rif fi Asbab Wurud Al-Hadits Asy-Syarif.
halaman 133 sampai 134. Saya ingin ulangi muslimah. Di akhir hadis Imam Ahmad, kata Nabi SAW, seandainya dari ujung kaki sampai belahan rambut kepala suami ada luka, semua tubuhnya, dari kepalanya sampai kakinya, tidak ada celah sedikit pun kecuali semuanya luka. Plus luka itu mengalir nanah dan darah. Kotor, bau, mungkin menular. Kemudian si istri menghadap suaminya dan menjilatnya. Bukan membersihkan dengan kain. Menjilat dengan lidah, menjijikkan kan? Tapi begitu pun dia lakukan, dia masih belum bisa menunaikan hak suaminya. Renungi ini teman-teman. Apa hadis seperti ini tidak menggetarkan hati anda wahai muslimah? Bagaimana bisa anda tidak memberikan hak suami sementara Allah melalui Nabi-Nya Muhammad SAW menyampaikan seperti ini? Haknya suami terlalu besar. Senyum dengan dia, ramah dengan dia, santun dengan dia, raih cintanya, raih kasih sayangnya. Korbankan waktumu, hidupmu, tubuhmu untuk dia. Allah Subhanahu wa ta'ala menilai sebagai sebuah ibadah. Kalau kau meninggal kemudian dia ridho, kau masuk surga wahai muslimah. Saya sangat sedih kadang-kadang kalau hal-hal seperti ini tidak direnungi oleh para muslimah. Nggak direnungi, nggak dijadikan sebagai bahan muhasabah. Padahal hidup dia terbatas. Dia bisa masuk surga teman-teman dengan ini. Dengan berbuat baik. Saya ulangi sekali lagi. Kata Nabi SAW, seandainya dari ujung kaki sampai belahan rambut suaminya terdapat luka, tidak ada celah sedikit pun. Keluar darah dan nanah. Keluar nanah dan darah. Lalu istri datang menghadap suaminya, maksudnya menemuinya. Kemudian menjilatinya. Satu persatu luka tersebut menjijikkan. Itu pun dia masih belum bisa memberikan hak suaminya. Bagaimana tidak? Orang yang kita tidak kenal sebelumnya. Lalu kemudian dia bekerja setiap hari banting tulang. Ada suami teman-teman bekerja dari awal menikah umur 20 tahun, 25 tahun, 30 tahun. Sampai umur 60 tahun. Masih juga memberikan nafkah istrinya yang masih hidup sama dia. Saya melihat ayah saya rahimahullah meninggal beberapa bulan yang lalu. Bagaimana beliau membiayai ibu. Sampai umur beliau 74 tahun kemarin. Sampai di hari-hari terakhir sebelum meninggal, beliau masih memikirkan bagaimana bisa membiayai keluarganya. Ibu sudah sampai tua. Sampai 60 tahun lebih umurnya. Berapa puluh tahun dibiayai. Begitu luar biasanya pengorbanan suami. Mungkin ada mengatakan, tapi kan saya baru nikah 5 tahun. 5 tahun pun teman-teman luar biasa. Saya kan sudah sering kasih contoh wahai muslimah. Kalau seandainya anda sedang jalan di satu jalan, kemudian anda temukan ada satu rumah. Rumah itu di pinggir jalan tempat anda lewat dan kebetulan tiba-tiba terjadi hujan deras. Anda tidak punya persiapan, tidak punya payung, anda lagi jalan kaki. Dan pemilik rumah yang ada di depan, yang anda sedang lewat di depannya memanggil anda mengatakan, silakan bu, bernaung di sini dulu. Lalu anda dipersilakan masuk, anda langsung karena takut basah dengan hujan, anda masuk ke terasnya. Lalu pemilik rumah teman-teman sekalian tidak temani anda, hanya memberikan anda kesempatan untuk bernaung saja. Begitu hujan reda, anda pamit, anda pergi. Kira-kira saya mau tanya, dari hati nurani anda wahai muslimah yang mengikuti acara kita, dan semoga ini sampai, saya berharap kepada Allah sampai kepada semua muslimah, terutama di Indonesia, tidak terkecuali, tua ataupun muda, sudah menikah ataupun belum, agar mereka merenungi ini teman-teman sekalian. Kalau seandainya anda lewat lagi di rumah itu satu waktu, apakah anda tidak mengenang kebaikan orang itu? Kalau anda pakai hati nurani, anda akan kenang, anda akan mengatakan, pemilik rumah ini baik sekali. Dulu saya kehujanan, dia melindungi saya. Bahkan mungkin tidak pernah anda lupa seumur hidup anda kejadian tersebut, padahal hanya dikasih naungan dari hujan beberapa saat. Bagaimana kalau pemilik rumah itu duduk ngobrol sama anda, menyiapkan untuk anda teh hangat di hujan yang deras, udara cukup dingin, anda diberikan pisang goreng, anda diberikan ubi goreng, anda diberikan kue-kue, kira-kira seperti apa? Saya yakin anda akan lebih mengenang lagi. Ini contoh rasional. Bagaimana dengan suami yang tadi saya bilang teman-teman sekalian, perjengkal rumah anda perhatikan baik-baik. Catnya, wallpapernya, sofanya, kulkasnya, ranjang, spray, odol, semua. Dari rambut anda sampai kaki anda semua, dari mengalir hasil nafkahnya suami.
Itu luar biasa. Bahkan bisa saja sebagian suami melebihi masa menafkahi istrinya daripada masa ayah menafkahi anak perempuannya. Misalnya seorang ayah membiayai anaknya dari 20 tahun misalnya, sampai 20 tahun. Lalu menikahlah si anak perempuan itu. Mulai pindah dengan suaminya. Lalu dia hidup sama suaminya 40 tahun. Sampai 60 tahun umurnya. Suaminya seperti saya kasih contoh tadi. Ayah saya lihat depan mata sendiri. 74 tahun, ibu 60 tahun lebih. Beda 10 tahunan kurang lebih umur beliau. Itu masih sibuk membiayai kebutuhan-kebutuhannya. Jadi bisa saja suami lebih lama membiayai kita daripada ayah kita. Kalau ayah wajar. Ada kontak batin. Kita sperma dia, gitu kan. Ayah kita membawa nasabnya dia. Tapi suami, bukan siapa-siapa. Tapi Allah bebankan dia wajib memenuhi kebutuhan kita. Renungi ini teman-teman sekalian, renungi baik-baik. Lalu kata penulis, saya mengatakan hadits ini diriwayatkan Imam Ahmad pada juz 3, halaman 158 dan sampai 159, melalui jalur periwayatan Khalaf bin Khalifah bin Hafs dari pamannya, titik atau koma, kemudian beliau mengatakan Anas bin Malik radhiyallahu anhu dalam sebuah hadis atau suatu hadis yang di dalamnya terdapat cerita seperti yang baru Anda ketahui. Dan yang dimaksud dengan sujud dalam hadis tersebut adalah sujud penghormatan seperti yang dikatakan oleh Ibnu Arabi dalam kitab Aridatul Ahwazi juz 5 halaman 107. Halaman 107 ya. Kemudian teman-teman sekalian, tadi yang sempat saya bilang ada hadis ke-24 ya. Izinkan saya membaca dulu. Hadis dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyuma imra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah." Siapapun wanita yang meninggal dunia sedangkan suaminya ridha terhadapnya, maka dia pasti akan masuk surga. Hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi dan ini hadis sahih. Teman-teman sekalian, renungi hadis ini. Renungi wahai muslimah. Kalau Anda meninggal dunia, lalu suami Anda merasa kehilangan, ya, karena khidmah, pelayanan, candaannya, biologisnya, masakannya, kebersihannya, dan segala macam, menjadi kenangan selalu bagi suami. Tiket VIP ke surga. VIP, teman-teman sekalian. Jangan pernah menjadi wanita yang kalau meninggal dunia, suaminya mengatakan, Alhamdulillah dia meninggal. Karena selama hidup tuntutan, cerewet, semua menyudutkan suami, mencari-cari kesalahannya. Ini aneh kadang-kadang sebagian muslimah, begitu ketemu suami, yang pertama kecurigaan, yang pertama menyudutkan, yang pertama menyalahkan, protes. La haula wa la quwata illa billah. Kenapa wahai muslimah? Kenapa kau selalu mengikuti bisikan syaitan untuk mencurigai suamimu? Kenapa kau tidak percaya saja sama dia? Ada Tuhannya Allah subhanahu wa ta'ala. Anda tidak disuruh mengawasi suami. Ya disuruh memata-matai dia. Disuruh berbuat baik pada dia. Jangan dibalik. Tidak usah Anda jadi pengawas. Habis umurnya untuk mengawasi suaminya. Tidak perlu. Anda jaga hubungan Anda sama Allah, Allah akan jaga pasangan Anda juga. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, ya, berbaktilah dengan kedua orang tua kalian, Allah akan berikan kalian anak yang berbakti pada kalian. Jagalah kesucian kemaluan kalian, Allah pun akan menjaga kesucian kemaluan pasangan kalian. Allah akan jaga dengan caranya. Baik, ini penjelasan dari buku tadi dan sedikit tambahan dari kami. Sekarang saya akan lebih jauh teman-teman sekalian masuk dan menjelaskan tentang tugas dan kewajiban istri. Sebelum saya masuk ke tugas dan kewajiban istri, kurang lebih ada 5 poin nanti yang teman-teman renungi ya, sebagai muslimah. Saya ingin Anda mengenal karakter suami Anda. Kenali karakter suami, karakter laki-laki. Ini semuanya umum. Hampir semua laki-laki, kita misalkan semua laki-laki sama sebenarnya. Kecuali yang fitrahnya rusak, beda-beda. Tapi kalau tidak, maka akan sama. Yang pertama, saudariku, akal fikiran dominan dalam dirinya. Akal itu fikiran. Akal fikiran itu dominan. Jadi akal itu begini, simpelnya.
Kalau ada masalah, solusi. Contoh, seorang suami kalau naik mobil, ban mobilnya pecah. Maka dia pada saat itu, bahkan mungkin sebelum turun dari pintu, dari mobil, buka pintu mobil, dia sudah berpikir solusinya apa. Itu dominan akal. Setiap ada masalah, solusi. Anda telepon suami, ini di rumah mati lampu. Langsung itu, pikiran dia ke solusinya. Itu akal. Allah memang memberikan ini pada suami. Mereka itu dominan akal. Beda dengan wanita. Wanita dominan perasaan. Kalau Anda wanita naik mobil, bannya pecah, Anda nggak langsung berpikir ke bengkel, solusinya tidak. Anda mungkin masih turun dari mobil, Anda masih menyesali, Anda masih terbawa perasaan. Kenapa bisa terjadi? Mungkin sekian lama baru Anda pikirkan solusinya. Makanya saya ingin berbagi di sini. Kalau Anda lagi telepon suami, bedakan antara Anda sedang ngobrol santai sama suami dengan Anda sedang menyampaikan permasalahan. Bedakan itu. Kalau sedang ngobrol santai, suami telepon, apa kabar sayang, gimana segala macam. Kita jawab, oke. Gak masalah, kita lagi ngobrol santai. Bedakan itu dengan kalau Anda sedang menyampaikan permasalahan. Ini, Assalamualaikum, anak-anak lagi sakit nih, lagi demam, ini lampu mati, ada bocor, ada orang tamu gak dikenal di rumah. Misal contoh. Maka dalam kondisi seperti ini teman-teman, kemungkinan besar suami tidak akan mengucapkan sayang pada Anda. Karena di pikiran dia adalah solusi. Jangan tersinggung. Jangan begitu, baiklah, Assalamualaikum, tutup. Terus tiba-tiba Anda terbawa perasaan. Anda sempat mengatakan, berarti dia sudah tidak sayang sama saya. Buktinya saya dalam keadaan susah pun begini, bukannya diucapkan sayang. Padahal sebenarnya bukan dia lupa. Justru karena sayangnya, itu terpraktikkan dalam kasus lapangan. Dia akan langsung menjadikan solusi. Tidak lama kemudian Anda akan temukan, dia akan datang depan rumah, dia akan datang, dia akan melindungi Anda, dia akan menelpon security di komplek, dia akan sibuk dengan itu. Itu dominan akal. Yang kedua, hormati kepemimpinannya. Maksudnya, selalu teman-teman sekalian, kembalikan kepada dia. Karena memang keputusan di satu orang. Allah mengangkat di antara suami istri, suami jadi pemimpin. Keputusan di tangan dia. Dan tidak bisa ada dualisme dalam masalah ini. Pemimpin negara, presiden, raja cuma satu. Kenapa bukan dua presiden? Kenapa bukan dua raja? Karena memang tidak bisa. Harus ada satu pemimpin saja. Panglima perang, satu. Imam sholat, satu. Nggak bisa dua, nggak bisa. Suami pun pemimpin di rumah satu. Keputusan di tangan dia. Berikan keputusan di tangan dia. Jangan ibu yang mendominasi di rumah. Selalu kembalikan pada suami. Bagaimana? Boleh nggak saya begini? Bagaimana kalau berikan masukan ya. Ditolak pun itu hak dia. Fahami ini teman-teman. Supaya rumah tangga Anda berjalan dengan baik. Dengan menghormati kepemimpinannya. Bahkan suami yang punya kepribadian lemah pun Anda sokong dia. Kalau dia selalu berlindung di belakang Anda, ya, sebagai suami Anda dorong dia. Ayo, silakan. Ya, Mas aja yang di depan. Misalnya, kita panggil apa dia silakan. Ayo, kamu adalah pemimpin. Ayo pimpin saya. Jangan saya. Gitu. Boleh Anda berikan masukan sampai percaya dirinya muncul. Itu yang Anda lakukan. Hormati kepemimpinannya. Kemudian yang ketiga, laki-laki itu tidak suka dihardik, teman-teman. Jangan dihardik. Walaupun Anda tahu dia sedang berbuat salah, jangan menyerangnya. Kami laki-laki ini Allah sudah siapkan kulit kami, ya, tubuh kami ini, itu memang untuk menghadapi cuaca luar. Hujan, panas, salju. Udahlah. Itu memang tempat kami. Kami disuruh sholat berjamaah di masjid, disuruh berjihad, cari nafkah, antar jenazah. Semua di luar ini, kebanyakan di luar. Kami masuk rumah memang untuk istirahat. Untuk menghilangkan, mengurangi keletihan di luar rumah itu. Jadi, sifat defense-nya laki-laki itu kuat sekali. Kalau Anda menyerangnya, dia akan bertahan walaupun dia salah. Lalu bagaimana caranya? Kembali kepada hadis tadi yang saya bilang. Kata Nabi SAW apa? Wanita ahli surga, wanita yang kalau dia disakiti, atau dia menyakiti. Ya, ini disakiti ini yang luar biasa gitu. Maka dia akan datang kepada suaminya sambil memegang tangannya, mengatakan, saya tidak bisa pejamkan mata, nggak bisa tidur nih sampai kau ridho kepadaku. Yakin para akhwat sekalian, kalau Anda lakukan cara ini, suami Anda akan muncul sifat kepemimpinannya, dia akan mengatakan, tidak, saya yang salah. Kalau dia merasa
nyaman dengan Anda, dia akan ceritakan semuanya tanpa Anda bertanya. Anda pernah temukan nggak suami pulang ke rumah lalu tadi di kantor begini, tadi begini, tadi begini? Karena dia merasa nyaman. Kapan dia tidak merasa nyaman dengan Anda, karena Anda sering menghardiknya, maka dia akan merahasiakan banyak hal. Yang keempat, tidak suka digurui. Berikan masukan, iya. Digurui jangan. Itu bersihkan tempat itu, bersihkan garasi itu, mobil kamu kotor. Perintah-perintah. Tak bisa. Dia punya sifat kepemimpinan, akan bentrok. Nggak bisa. Akhirnya, liburan hari Sabtu Ahad yang harusnya penuh dengan keromantisan, keharmonisan, jadi rusak semua. Hanya karena kata-kata Anda yang tidak sopan. Kemudian yang kelima, suka diterima kasih. Laki-laki itu dinilai pengorbanannya maksudnya. Ampun untuknya selama ia masih dalam keridhaan suaminya. Wahai muslimah, getarkan hatimu mendengarkan hadis seperti ini. Bagaimana seluruh makhluknya Allah memohon ampun untukmu hanya untuk satu orang ini. Satu orang ini yang selama ini kau sakitin. Kau rusak hubungan dengan dia. Kau cemberut melalui menghadap kepadanya. Kau tinggalkan, bengkalikan malam-malam yang harusnya biologis dengan dia. Malas menyiapkan pakaiannya. Malas memberikan makanan kesukaannya. Malas menghiburnya, membuatnya tertawa, tersenyum. Dan bagaimana Allah hukum kalau kalian bengkalikan. Wahai sekalian wanita, bila kalian tahu hakikat hak suami kalian terhadap kalian, maka pastilah seseorang dari kalian mengambil debu telapak kaki suaminya dan meletakkannya pada pipinya. Debunya, tanah dari luar dia ambil taruh di pipinya. Berapa banyak muslimah suaminya begitu datang mau mendekat saja, masih bau sana, kotor, jorok. Oh inilah, itulah. Pakai bahasa-bahasa lain. Anda kan punya perasaan. Anda kan bisa bilang, Masya Allah, belum mandi aja sudah ganteng. Bagaimana kalau sudah mandi?